Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, bugar, dan kita mengawali kehidupan kita pagi ini dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sebetulnya yang jadwalnya itu Ustadz As-Sof Murtado, beliau ada keperluan ke Majalengka, Qadir Khilaf, jadi ngabadalan. Ya, mudah-mudahan perjalanan Ustadz As-Sof dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan bisa pulang kembali ke sini dan apa yang dimaksud tercapai insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, biasanya kajian yang saya sampaikan itu berkaitan dengan kajian fikih sirah nabawiyah. Tapi kali ini beda karena momennya adalah Idul Kurban atau Idul Adha. Tapi tetap kajian tetap pada sejarahnya. Pada sejarahnya dan juga sejarah nabi-nabi terdahulu. Masih ada kaitannya. Cuma lebih spesifik lagi adalah kaitan dengan Idul Kurban. Dan juga bukan hanya sejarah para nabi dan umat Islam saja, tapi juga sejarah kurban bangsa-bangsa lain, agama lain, kepercayaan yang lain. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa ini karena kajian ya, jadi kita coba untuk ilmiah, jadi kita bahas dulu secara definisinya, makna kurban itu apa, walaupun sebenarnya sudah sering dibahas oleh para ustadz, para ulama berkaitan dengan kata atau makna kurban. Secara bahasa ya, kata kurban berasal dari bahasa Arab ya, qurba ya, yaqrabu kurban wa kurbanan atau kirbanan, artinya dekat, dekat atau mendekat. Kalau kata kerja yaqrabu berarti mendekat, dia mendekat. Kata yang mirip-mirip dengan kata kurban, walaupun sebetulnya maknanya beda, karena dalam bahasa Arab tidak ada sinonim, tidak ada padanan kata, jadi persamaan. Masing-masing ada tujuan, ada makna tersendiri. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya sama, kurban, padahal kalimatnya berbeda. Yaitu adha, yang biasa disebut Idul Adha. Ya. Nah, ada kalimat udhiyah. Nah, ini sebetulnya disebut dengan kurban itu ini, maksudnya kurban untuk pengorbanan, udhiyah. Ya. Pengorbanan terhadap apapun, jadi ini sifatnya luas. Ya. Sifatnya lebih luas, bukan hanya hewan saja, tapi juga harta, tenaga, bahkan nyawa. Ya. Pemikiran mencakup segala hal. Mencakup segala hal yang terkait dengan pengorbanan seseorang untuk mencapai hasil. Nah, ketika misalnya dalam beramal dibutuhkan adanya kesungguhan, adanya jiddiyah. Nah, dan itu juga nanti ada pengorbanan pasti. Ya, korban waktu, korban tenaga, pikiran, ilmu, dan berbagai macam. Ini lebih umum sifatnya. Nah, kemudian ada kalimat, ada Idul Adha, Id. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hari raya Id dari ada ya'udu, artinya kembali, karena kembali terus menerus berulang-ulang dan biasa dirayakan, makanya kemudian Id itu jadi hari raya. Idul Adha hari raya kurban. Tapi kalau Idul Fitri hari raya makan-makan atau sarapan, karena fitri fatara yafturu, fitrah itu bukan fitrah dalam pengertian suci dari dalam seperti penciptaan, tapi kembali kepada yang biasanya saum, kembali kepada sarapan atau makan. Itu makna secara bahasanya. Baik. Nah, kemudian
Ya, ada serapan lagi ke dalam bahasa Indonesia dari kata kurban itu ya. Jadi eh, orang yang dekat hubungannya dengan kita itu biasa disebut dengan kerabat. Kerabat. Orang yang paling dekat jadi akrab. Ya. Karib itu masih sama dari kata koruba, dari kata mendekat atau dekat. Maka kemudian keluarga dekat disebut dengan kerabat dari kata karena saking dekatnya dan paling dekat jadi akrab. Ya, itu makna kurban. Kemudian secara bahasa bahwa kurban adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena sifatnya sunnah muakkadah bagi umat Islam. Bagi yang memiliki kelapangan harta, bukan orang kaya, tapi kelapangan harta. Jadi syarat kurban itu bukan kaya. Minimal ada untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan sehari-hari, ya mungkin sepekan ke depan atau mungkin sebulan lah bagi yang misalkan penghasilannya sebulan sekali ya gajian gitu ya. Nah untuk sebulan ke depan itu ada makanan, nah, aman lah gitu. Jadi walaupun beras karung dan segala macamnya cukup lah. Nah itu maka dia berkurban. Bahkan kalaupun misalkan untuk memaksakan karena ini adalah sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting, yang sangat dianjurkan, pokoknya mah kudu maksakan. Baiklah kayak bulan hareup saum we, gitu. Walaupun misalkan ternyata tidak ada atau kurang untuk makan akhir-hari, tapi insya Allah namun mati kelaparan. Nah. Ya seperti itu. Bahkan ada yang kudu nabung heula gitu ya sampai setahun, maka kemudian Al-Arab ada program tafakur, tabungan persiapan kurban. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu pilih bade kanggo kurban tahun payun ti ayeuna nabungna. Ternyata tahun depan tuh belum cukup lagi, boleh dilanjutkan lagi, diperpanjang tahun berikutnya. Jadi itu menunjukkan kesungguhan kita dalam menunaikan ketaatan dalam apapun yang Allah perintahkan. Jadi ada keseriusan dan mudah-mudahan nanti dananya cukup gitu ya. DKM nanti ada dana talangan kurban, boleh tinggal nyicil aja berikutnya seperti itu. Jadi itu mah teknis silahkan diatur. Yang penting bisa terlaksana. Dan kurban ini sebetulnya adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi seorang hamba, kita manusia gitu ya. Bahkan agama-agama yang lain pun mereka ada syariat kurban. Ada kewajiban kurban bagi mereka, bahkan lebih dahsyat lagi, mengorbankan nyawa. Ya. Nanti kita bahas agama-agama dan bangsa-bangsa mana saja yang mereka harus mengorbankan nyawa. Ini pengorbanan tertinggi. Kalau sekedar sholat, sekedar haji atau haji terus pengorbanannya tinggi karena hartanya gitu ya. Atau saum juga perlu modal. Sholat ya perlu tenaga fisik saja, kekuatan. Tapi kurban ya harta juga, ya segala macamnya. Jadi dalam rangka itu tadhiyah gitu ya. Makanya Idul Adha karena di situ ada tadhiyah, ada pengorbanan. Dan sangat penting gitu ya. Dan kemudian orang akan berusaha untuk apapun diberikan untuk meraih cinta demi kedekatan terhadap sang kekasih. Kita biasanya nuju bobogohan, pengalaman. Nah, jadi supaya menyenangkan pihak yang dicintai, orang yang dicintai, kumaha carana gitu ya, apapun diberikan. Maka ketika kita ingin meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga maksakeun, Allahumma paksakeun untuk berkurban. Piraku atau ibu-ibu, bapak-bapak biasa sadieun ngabaso sakali atau mungkin ya pokoknya sabaraha kali terserah lah gitu. Jadi hitung-hitung we sabaraha 10.000 kali satahuneun cekap ong kurban. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk berkurban tahun depan kalau tahun sekarang belum. Baik. Nah, kita kembali kepada sejarah kurban. Sejak kapan kurban pertama kali dilaksanakan? Ada yang tahu? Enggak, ayah hadiah nangke ngan ayeuna tadi hilap teu kacanak mushaf Al-Qur'an, da ayana Qur'an. Ai besok mah da kanggo mencit atau kangge anggo. Ada yang tahu kapan kurban pertama kali dilakukan dan siapa yang melaksanakan ini?
Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada jawaban yang lain? Nah, Qabil dan Habil. Ya, itu pertama kali putra Adam alaihissalam. Jadi kisahnya ini dibahas di dalam kitab tafsir, beberapa kitab tafsir. Nah, bahwa mereka ini Habil dan Qabil ketika dilahirkan berpasangan-pasangan, itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Qabil berpasangan dengan Iklimah, kemudian Habil dengan Labuda. Nah, harusnya syariat pada saat itu dikawinkan tidak boleh dengan saudara kembar, harus silang. Nah, tapi ternyata Iklimah itu lebih cantik dibandingkan dengan adiknya, dibandingkan dengan Labuda. Qabil nolak. Dia nggak mau, dia lebih berhak mengawini Iklimah, saudara kandungnya, kembarannya. Kekeh gitu ya. Akhirnya kemudian mereka berdua ini disuruh untuk berkurban. Ya, disuruh berkurban. Siapa di antara mereka yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih berhak untuk menikahi Iklimah. Dan akhirnya kemudian Habil ini sehari-harinya pekerjaannya adalah beternak hewan gitu ya. Nah, seorang peternak itu mengasuh, merawat, memelihara hewan kurban, hewan ternaknya itu dengan penuh kasih sayang, maka ini berpengaruh kepada karakter. Maka kemudian para peternak dan petani beda karakternya. Petani kalau ingin dia nanam, dia perlu nyangkul heula, perlu macul. Sebelum macul, misalkan kalau lahannya itu masih hutan, wayahna kudu membabat hutan dulu, perlu kerja keras. Maka ini membentuk karakter. Dan setelah itu disiapkan baru dia menanam dan sebagainya, pokoknya namanya sampai panen itu dibutuhkan tenaga yang keras, kasar. Gitu. Maka itu mempengaruhi pada karakternya juga. Beda dengan para peternak. Nah, akhirnya kemudian mereka mempersembahkan hasil mereka, ya. Kalau Habil itu hewan ternaknya dipilihkan yang terbaik, sementara Qabil itu menang hese capek yang wah pokoknya dengan ngetrukun segala tenaga, akhirnya kudu dikurbankan. Lah anan tapi da ieu perintahkan yang geus we lah saayana we ala kadarna lah gitu. Tidak memilih yang terbaik. Maka kemudian ciri bahwa kurbannya itu diterima dikisahkan dalam tafsir Ar-Razi itu bahwa menyambarlah api dari angkasa lah, dari udara gitu ya, menyambar seperti petir. Nah, maka mana yang disambar oleh petir itu terbakar habis, maka itulah yang diterima. Dan ternyata kemudian kurbannya Habil itulah yang disambar oleh api tadi. Maka kurban Habil ini diterima. Maka kemudian karena hasad, aing manang hese capek cenanya teu diterima. Nah, akhirnya kemudian dia hasad kepada Habil. Aku akan membunuhmu. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Ya, itu singkat ceritanya. Nah, akhirnya kemudian ini sejarah pertama kurban. Nah, keturunan mereka, keturunan Bani Adam ya, Nabi Adam punya banyak keturunan, terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan menyebar ke berbagai penjuru, pelosok negeri, pelosok bumi bahkan. Nah, maka akhirnya kemudian anak keturunan mereka pun ya itu melakukan kurban. Pada awalnya kurban ini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ajaran-ajaran ini mulai bergeser dan iblis yang sejak awal itu dendam kepada Adam dan anak keturunannya, dia bersumpah akan menggelincirkan keturunan Adam. Maka kemudian di antara mereka ada yang mulai menyembah berhala. Awalnya hanya sekedar ini adalah kearifan lokal, ini adalah budaya, ini adalah berbagai macam. Tapi sedikit demi sedikit dan iblis itu sangat sabar. Dibutuhkan berapa generasi. Generasi sehari tama umurnya panjang, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi lebih. Nah, berarti satu generasi katakanlah 100 tahun, berarti
Kalau misalkan generasi ketiga, menunggu sampai 300 tahun iblis supaya anak keturunan Adam ada yang menyembah berhala. Dan berhasil. Akhirnya kemudian mereka berkurbanlah untuk berhala-berhala mereka. Ya. Ini ayat yang tadi, watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haq. Dan bacakanlah, kalimatnya utlu, ya, watlu, dan bacakanlah. Baca itu ada qara'a, yaqra'u, iqra', bacalah. Ada tala, yatlu, utlu, bacalah, sama. Tetapi bahasa Arab sekali lagi tidak ada sinonim. Iqra membaca, utlu membaca, tapi maknanya beda. Ada maksud tertentu. Kalau qara'a membaca saja, tidak perlu paham, yang penting baca. Maka ketika ada musabaqah tilawatil Quran, itu sebetulnya musabaqah qiraatil Quran, karena cukup membaca saja. Kalau tilawatil Quran membaca tapi harus memahami, ya. Beda, tilawah itu membaca dengan memahami apa yang dibaca. Maka kemudian dalam beberapa ayat bahas innallaha, jadi Allah itu membangkitkan satu umat dari kaum seorang nabi dari umat yang ummi, dari kaum yang ummi, ya. Dan dia membacakan Alkitab. Jatlu alaihim kitab, membacakan Alkitab. Membacakan kitabullah, maksudnya Al-Quran. Nah di situ maksudnya Rasulullah SAW bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi memahamkan Al-Quran kepada setiap orang yang mendengarnya. Sehingga kemudian mereka betul-betul paham dan siap untuk dilaksanakan. Jadi siap untuk diamalkan. Jadi seperti itu bedanya. Maka watlu alaihim, maka bacakanlah kisah berita tentang kedua anak Adam ini. Maka ini untuk dilaksanakan juga nanti oleh keturunannya, yaitu untuk kurban. Pembunuhannya enggak gitu ya. Kalau pembunuhannya enggak diperintahkan. Tapi itu diperintahkan, oke, banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'annya. Baik, ini yang tadi disampaikan ya. Berikutnya, dalam mitologi Yunani, keyakinan atau kepercayaan Yunani, dongeng-dongeng Yunani, dongeng tentang para dewa gitu ya. Mereka ini Yunani, bangsa Yunani banyak dewa yang disembah. Ada dewa tertingginya dewa Zeus, ya, dewa petir. Kemudian ada dewa macam-macam lah, banyak. Tak hafal. Bahwa lama apa karena mempelajari ajaran-ajaran mereka. Nah, dewa-dewa ini kemudian mereka sembah, mereka puja, dan mereka berikan sesembahan. Dan ada satu makhluk, ya, keturunan dewa juga, katanya keturunan dewa naon lah gitunya. Dia sangat kuat, memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, ini akan mengancam suatu negeri, sebuah penduduk di sana. Kalau tidak memberikan persembahan atau kurban, maka penduduk negeri ini akan dihancurkan, bahkan negerinya pun akan dihancurkan. Akhirnya kemudian untuk menenangkan, untuk supaya mereka selamat, menyenangkan si penguasa tadi, makhluk yang punya kekuasaan sangat dahsyat itu, akhirnya dibuatkanlah orang ayeuna mameureunnya kontes ratu kecantikan, dipilih wanita yang tercantik, gadis perawan nu panggeulisna. Teh hadiahna teh disebakeun ka eta si raksasa teh gitu. Di dongeng-dongeng rakyat di urang oge aya gitunya, cerita-cerita seperti itu. Jadi raksasa jahat tinggal di sebuah hutan mengancam kehidupan penduduk di sekitarnya. Dan supaya aman gitu, mereka selamat, ya, setiap mungkin setahun sekali atau berapa secara berkala rutin kudu memberikan persembahan. Nah, akhirnya kemudian mereka mempersembahkan seorang wanita yang sangat cantik untuk si makhluk tersebut. Ini dalam mitologi Yunani, dan ternyata ini pun berkembang ke berbagai pelosok, ya, dunia, bukan hanya di Yunani, tapi juga bahkan sampai ke negeri kita pun ada. Nah, kurban bangsa dan agama yang lain. Ada bangsa Aztec di Meksiko. Ya. Mereka ini berkembang abad ke-14 Masehi dan puncaknya abad 15-an. Tapi ternyata kemudian bukan abad 15 ya. Abad ke-16 awal. Nah, puncak, dan kemudian mereka runtuh dan menghilang
pada tahun 15-19 menurut para arkeolog. Mereka punya keyakinan, barangkali yang ada yang sufi, bapak-bapak yang sufi suka film. Itu ada film Apokalipto. Ini cerita bagaimana penduduk Indian, bangsa Indian ini di Aztec, itu mereka membuat persembahan. Jadi mengambil seorang laki-laki nupang kasepna gitu ya. Kemudian dibawa ke puncak altar di piramidanya itu di kuilnya, dan kemudian dibelah dadanya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup dibelek gitu ya, dibedah, diambil jantungnya, dipersembahkan kepada dewa matahari. Ngaranna teh naon ieu teh? Huitzilopochtli saya sebutna. Untung Tuhan kita Allah menyebutnya gampang. Ya Allah, ya Rabbana gitu. Dan menyebut Allah itu lidah tidak perlu bergerak, bibir tidak perlu bergerak. Maka kemudian ketika dalam sakaratul maut menyebut la ilaha illallah itu nggak perlu tenaga ekstra, mudah sebetulnya kalimat. Nah itu Allah berikan kemudahan. Cok bayangkan Tuhan orang ieu nya pas sakaratul maut nyebut ieu, nyebut lagi hese keburu maut ya, seperti itu. Nah ini kepercayaan bangsa Aztec. Mereka melakukan kurban juga, ritual kurban secara berkala, bahkan bisa jadi setahun sekali. Nah berikutnya ada bangsa Maya, sama di Amerika Latin juga, Amerika Selatan ya. Mereka biasa melakukan ritual dengan melemparkan seorang gadis dari wayahna eta perempuan, dipilih dia itu si gadis katanya, dan dilemparkan sebuah sumur lubang yang sangat dalam, dan di situ diyakini ada sebuah atau makhluk yang punya kekuatan besar yang akan mendatangkan manfaat. Nah, jadi kalau diberikan sesembahan tadi, persembahan dengan kurban si gadis, nanti diharapkan akan turun hujan. Karena ini biasanya dilakukan ketika musim kemarau panjang, itu hujan-hujan wae. Nah, akhirnya kemudian dilakukanlah kurban seperti ini. Jadi lamun ternyata sudah dilemparkan gadis tadi, can hujan keneh wae gitu ya, diulang lagi seperti itu. Nah, ini ibadah atau ritual kurban bangsa Maya di Amerika. Di Tiongkok atau Cina, ini mirip-mirip dengan Mesir juga. Nah, jadi kalau ada raja yang mati, kan ada bangsa mereka disebut mati saja. Nah, mereka itu meyakini bahwa nanti di alam kematian itu juga mereka harus punya pelayan. Jadi sehingga ketika di hidupnya misalkan segala non kudu dilayani gitu. Jadi kudu aya nu masak, aya nu itu semacam. Jadi hoream untuk sorangan menjadi kudu aya pelayan. Akhirnya kemudian wayahna para pelayan mereka ketika hidup di dunia pun kudu ikut rajanya. Kalau rajanya mati, para pelayan juga wayahna kudu dikubur. Dan itu biasa dikubur hidup-hidup. Ada juga yang dilakukan dengan cara pembunuhan, dan ada yang dibunuh yaitu dengan sangat dahsyat. Ini di Ur itu Mesopotamia. Nah, ini tempat kelahirannya Nabi Ibrahim. Nah, bangsa Mesir juga sama seperti itu. Dikurbankan manusia itu untuk menyenangkan yang dianggap dewa atau Tuhan oleh mereka. Kemudian ada bangsa Fenisia dan Kartago. Ini di wilayahnya Romawi, bawah jajahan Romawi. Kartago itu wilayah Afrika Utara ya, ke arah barat. Nah, kemudian Fenisia di wilayah Eropanya. Nah, mereka percaya bahwa Tuhan atau dewa yang mereka sembah itu kudu diberi makan, dan makanannya adalah bayi. Jadi bayi itu dialungkan karena taya gambar patungnya, gambar dewa Kronus gitu ya. Dewa Molok. Dialungkan. Nah, itu ada lubang di bawahnya, dan itu ada api yang menyala. Jadi sehingga kemudian si bayi-bayi tadi mati terbakar. Jadi ieu mere dahareun si dewa tadi. Nah, dan ternyata ketika para arkeolog menggali, dan ternyata masih ada pada harita gitu ya, diketemukan 20.000 guci yang berisi tulang-tulang belulang tadi. Jadi lamun satu gucinya berisi bisa jadi mungkin 5 atau 10 gitu nya, kebayang kali 20.000. Jadi jahatnya
Tuhan-Tuhan batur mah. Nah, Allah memberikan kehidupan, dewa-dewa mereka justru meminta kehidupan para pengikutnya. Jadi mau nayang salamet, wayahna kudu setor. Nah, kudu aya nu diwadalkeun. Nah, ini Mesopotamia, wilayah Irak sekarang. Kerajaan yang paling terkenal dan yang paling maju dan paling kuat ini adalah Babilonia. Rajanya pada masa itu adalah Namrud. Ya. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di kota Ur, sebelah selatan kota Babil. Babil pusatnya kerajaan Babilonia. Nama kampung kecil lah gitu. Peninggalan-peninggalan masih ada. Ur itu sebelah selatannya. Sebelah selatan jadi aliran sungai Eufrat dan Tigris itu bersatu dan bermuara ke laut, ya, ke Teluk Persia atau ke Hilaf. Nah, Ur itu ada di jalur sungai itu. Itu sekarang hanya sebuah kampung saja. Itu adalah tempat pemakaman raja-raja. Dan di situ ada tempat ritual pengorbanan. Nah, Raja Babylon atau Raja Babil yang berkuasa, atau mungkin kerajaan sebelumnya, ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Akkadia dan sebagainya gitu ya. Di wilayah tersebut Kanaan itu masih ngahijikan ya, walaupun berbeda wilayahnya. Nah, ada kerajaan Assyria. Itu juga sama. Ada ritual-ritual ibadah atau persembahan kurban untuk dewa-dewa mereka. Nah, jadi ketika Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berkurban menyembelih putranya, nah maka kurban manusia itu bukan hal yang baru. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kata Nabi Ibrahim itu mau tega-tegaan, mencit anak sorangan, bener, kata Nabi lain sih. Ya. Ternyata apa yang dilakukan Nabi Ibrahim atas perintah Allah itu biasa dilakukan bahkan bangsa-bangsa yang lain, agama-agama yang lain lebih dahsyat, lebih jahat lagi. Nah, kalau Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul ke satu kaum, satu bangsa, itu adalah untuk memperbaiki perilaku, ibadah, apapun yang berkaitan dengan bangsa tersebut. Kalau menyimpang maka akan diganti. Kalau ajarannya demikian menyimpang maka akan diganti oleh ajaran yang baru dibawakan oleh nabi tersebut. Maka Nabiullah Ibrahim ketika melakukan penyembelihan itu untuk membatalkan seluruh ritual kurban-kurban yang mereka lakukan. Ya. Jadi untuk membatalkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini berkurban, ritual-ritual yang mereka lakukan mengorbankan manusia sedemikian banyak, itu semuanya adalah batil. Itu semuanya adalah perbuatan syirik. Karena kurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditujukan untuk Allah atas perintah Allah, bukan atas perintah dewa-dewa atau makhluk-makhluk yang dianggap memiliki kekuatan. Ya. Jadi apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim itu sangat berat untuk mengubah budaya atau kebiasaan itu. Wayahna kudu mencit putra sorangan. Karena untuk membatalkan, untuk mengganti ya, ibadah-ibadah bangsa-bangsa yang saat itu melakukan kurban. Tapi kemudian Allah Maha kasih sayang. Nah, kemudian digantilah wa fadainahum bidzibhin adzim, dan diganti dengan semulihan yang agung, yang besar, nah, dengan biri-biri yang besar. Baik, nah bahkan bangsa orang pun, ya, sebagian masyarakat tradisional ada keyakinan, percaya bahwa di sebuah tempat itu aya nu ngagegeh, ya, mbah naon dah. Aya mbah anu ngagegeh tempat itu punya kekuatan, lamun teu di tadunan pamentana bakal cilaka. Nah, jadi kalau ingin usahanya maju, dagangnya laris, kudu memberikan sesuatu.
Kalau ingin selamat, proyeknya lancar, proyeknya hebat, maju, kudu memberikan sesuatu. Sama ternyata bangsa orang oge ayah. Misalnya ada proyek jembatan, pada ini mana tuh? Ayah jalan gitunya, mencit, munding, masjid munding, no dipanggil kiai ustad, pakai bismillah segala. Tapi eta dagingnya haram, sekalipun mencitnya pakai bismillah. Sebab naon? Mencitnya ditujukan untuk mbah, bukan untuk Allah. Itu adalah maudzubiha ala nusubi kalimatnya. Agak segala sesuatu yang disembelih untuk nusub, untuk nasib, untuk segala macam kelancaran usaha, untuk segala macamnya. Jadi itu syirik. Maka hewan kurban, hewan yang sebelahnya pun haram karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mencipta pakai bismillah. Karena itu non huluna dikubur gitunya atau dipicin ke laut ka jang si nyai naon eta rorok hidul gitunya teuing beukeun teu eta bisa untuk ngolahna. Nah, disebakeun gitunya. Untuk kelancaran usaha, kelancaran proyek, untuk supaya dagangannya maju segala macam, itu juga sama, kurban. Memberikan sesajen, anu kudu pakai non hayam nu sarba hideung gitu nya, hayam non ngaran teh hayam cemani. Terus segala rupa lah gitu. Da moal dihakan si eta oge teh. Tapi itu tetap dan makanannya haram. Atau ketika kita menemukan misalnya jalan kemana gitunya ayah batu di dinya ngajegir gitu, sok aya sesajen di dinya, itu haram dimakan karena itu untuk setan, sekalipun zatnya gitu halal, seperti daging hayam menciptakan pakai bismillah, atau ayah makanan lain dinya ayah serutu ayah segala macam, emang seeta buki udud gitu. Nah tanu buki udud berarti sarua jeung sembah. Nah, itu pun haram ketika mengambil segala sesuatu untuk persembahan itu. Mun aya duit gitu ya. Itu baheula keur leutik eta sok itu. Mangih duit cenah aya dina sasaja eta balik we gitu nya. Daripada yang jajan juri jadi jajan urang. Itu sebenarnya haram, enggak boleh. Dimanfaatkan. Piceun we gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang mayoritas agamanya seperti itu, ya kita harus hormati, nggak boleh mengganggu ibadah mereka. Nah, seperti itu. Baik, nah maka kemudian syariat kurban ini untuk menghapus ritual-ritual seperti itu. Nah, Arab Quraisy juga sama, ya. Bangsa Arab kan di sekitar Ka'bah itu ada banyak sekali patung berhala. Sekitar 300-an lah gitu. Jadi sapoe hiji itu. Jadi hari ini menyembah patung nu ieu, besok nyembah nu ieu, besok aya jadwalna itu. Kumaha mun poho cenah salah. Nah, seperti itu. Dan ada berhala tertinggi yang tingkatannya paling tinggi gitu ya di dalam keyakinan Arab Quraisy itu. Arab musyrik ada 4 berhala yang sangat tinggi dalam surat An-Najm ya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan satu lagi Hubal. Hubal tidak disebutkan di surat itu kalau tidak salah. Nah, 4 patung berhala ini yang dianggap sebagai yang tertinggi dan disembah oleh kaum Arab Quraisy. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk menghancurkan, untuk membatalkan ibadah-ibadah seperti itu. Mereka pun sama, melakukan menyembelih hewan, kemudian diberikanlah si dagingnya atau hewannya disimpan di hareupeunana gitu, atau darahnya diusap-usap karena si patung itu. Dan maka itu pun sama ya, dagingnya yang dipencit untuk kepentingan itu haram. Baik, nah kemudian ya ini turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin dan seterusnya. Dan akhirnya kemudian qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau ya Ibrahim telah membenarkan mimpimu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Ketika Nabi Ibrahim
menerima perintah untuk mengorbankan putranya itu adalah melalui mimpi. Dan itulah wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi tadi. Dan di ujungnya di situ ada kalimat ya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan digantikanlah sembelihan tadi yang Ismail akan disembelih diganti dengan dzibhin azim, sembelihan yang agung, yang besar. Jadi mun kurban teh kudu badag, tentu saja sesuai kemampuan. Badag teh besarnya dengan sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi kemampuan kita misalkan 4 juta, 4 juta. Tapi kalau bisa lebih, lakukan. Jangan sampai kemudian maksakan, tapi hanya kemudian akhirnya besok-besoknya tidak bisa makan, kelaparan. Jangan seperti itu. Baik, nah maka kemudian apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, dan kemudian dilaksanakan dan menjadi uswah hasanah. Nah, di dalam surat Mumtahanah ya, di situ bahwa Allah jadikan Ibrahim itu sebagai uswah hasanah dalam hal ini diantaranya. Selain tentu saja ada masalah kita. Ya. Nah, di dalam kitab atau Alkitab Bible, ya, bagi Anda yang pernah baca kitab Bible, Alkitabnya orang Nasara. Nah, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Ya, ini pemutarabalikan fakta. Memutarabalikan fakta, mereka mengatakan bahwa yang disembelih oleh itu adalah putra Ibrahim, dan menurut mereka yang diakui sebagai putra Nabi Ibrahim itu adalah Ishak. Kenapa? Ishak itu putra Sarah, ya, Siti Sarah, Sayyidah Sarah, Ibunda Sarah itu istri sah dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Ismail itu putra dari Hajar. Hajar itu seorang budak yang diberikan kepada Ibrahim dari Raja Mesir. Diberikannya sebagai hadiahnya untuk Sarah, ya, untuk Sarah. Tapi kemudian setelah sekian puluh tahun sudah tua tidak punya keturunan, maka kemudian mengusulkan supaya Nabi Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar. Tapi karena statusnya sebagai budak, maka dia adalah anak budak, maka tidak dianggap sebagai putra. Itu dalam keyakinan mereka. Sehingga ketika disebutkan putra Ibrahim berarti maksudnya adalah Ishak. Ya. Tapi keyakinan kita dalam Al-Qur'an bahwa yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ismail. Ya. Baik, ini perbedaannya. Nah, syariat kurban yang kita ketahui bahwa Allah berfirman dalam surat yang paling panjang, surat yang sering kita baca dalam sholat, kamu mau sholat narurusuhan. Ini mah pengalaman pribadi gitu ya. Mau sholat narurusuhan teh bacana teh inna atayna deui, inna atayna deui. Ada doa itu apalna. Nah, inna atayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar para mufassirin menerjemahkan, mentafsirkan bahwa ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Ada juga mengatakan bahwa ini adalah nama telaga di surga. Nah, ketika Allah berikan kenikmatan yang sangat besar, maka kemudian Allah menuntut ketaatan yang maksimal. Ya, sejak sebelum kita lahir, Allah sudah berikan kepada kita kenikmatan. Alhamdulillah, Allah telah berikan kepada kita calon ibu dan calon bapak anu soleh-soleh, maka kemudian jadilah kita seperti ini. Jauh sebelum kita lahir, bapak ibu kita, orang tua kita itu dulu belum kenal bahkan tentunya. Nah, sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala calon orang tua kita yang terbaik menurut Allah bagi kita. Sok kurang bager naon. Setelah lahir dan sampai dewasa tidak terhingga kenikmatan yang Allah berikan, maka disebut dengan Al-Kautsar kenikmatan. Dan kenikmatan terbesar adalah nikmat hidayah. Ya, nikmat hidayah itu nikmat yang terbesar. Maka Allah menuntut pengorbanan yang terbesar juga, yang maksimal juga ketaatannya.
Maka kemudian fasholli li rabbika, maka salatlah kamu untukku, untuk Rabbmu gitu ya. Kalimatnya untuk Rabbmu, li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita menyembelih hewan kurban, disunahkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, semuanya salatku, nusuk itu tata cara ibadah, manasik ya. Biasa manasik orang mah karena haji atau umroh, padahal manasik itu seluruh aktivitas ibadah. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku wa mamati, dan mati. Ini mencakup semua kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan kurban. Maka kemudian fasholli li rabbika wanhar. Kalimatnya wanhar, perintahnya, dan naon wanhar kalau diterjemahkan dan berkurbanlah, padahal artinya bukan. Wanhar itu an-nahr ya, an-nahr itu ada satu cara menyembelih. Ada zabh atau zibhah gitu ya. Azabhu ya, azabhu atau itu menyembelih yang biasa kita lakukan. Menyembelih yang biasa kita lakukan itu seperti menyembelih domba, sapi, ayam, naon munding segala macamnya. Itu digolerkan, dirobohkan. Itu yang disebut dengan zibhah. Ya. Zabhu, azabhu itu. Nah, maka ketika perintah untuk di dalam Al-Qur'an ini bukan zibhah, bukan sembelihan yang digolerkan. Nah, berarti sembelihan an-nahr itu adalah satu cara menyembelih hewan besar dalam keadaan berdiri. Jadi hewan yang disembelih dalam keadaan berdiri. Kakinya anu kiri depan diikat, yang tiga dibiarkan. Dan dia punya leher panjang, onta. Ya. Nah, cara menyembelih onta itu tidak digolerkan. Maka sebutnya kalimatnya adalah an-nahr ya. Wanhar itu adalah perintahnya menyembelih hewan terbesar. Jadi mun kurban usahakan yang terbesar. Nah, ketika Allah berikan nikmat yang sangat banyak, maka Allah menuntut supaya kita berkorban pun korban yang terbaik. Karena perintahnya adalah bukan sembelihlah hewan kurban dengan kalimat dzibhah atau azabu, tapi an-nahr, berarti menyembelihnya onta. Nah, dan onta mah tadi digolerkeun dalam keadaan berdiri, dicolok pangkal lehernya paling bawah. Kalau ada kalung gitu ya, kalungnya teh kan di dia gitu, ngampai. Nah, dicolok di dia, karena untuk hewan-hewan yang lehernya panjang, kelemahannya itu justru di situ. Dicolok ke peso, ditarik ke depan, keluar gitu, putus semua urat-uratnya. Beda kalau menyembelih sapi atau domba di bawah jakun, ya dekatin di atas leher bagian atasnya, bawah jakun. Nah itu kalau menyembelih, maka alhamdulillah sudah syurga. Maka ketika Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk melakukan membantai anak-anak bayi yang baru lahir karena dia dianggap ini akan membahayakan kekuasaannya, kalimat dalam Al-Qur'an tuh yudzabbihu abna'ahum wa yastahyuna nisahum. Mereka itu menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kalimatnya adalah yudzabbihu. Yudzabbihu berarti dibantingkan eta bayi ya, bayi yang baru lahir umur 1 tahun dibantingkan dengan keras, digorok karena yudzabbihu. Kebayang jahatnya Fir'aun. Nah itu. Nah perintahnya kembali lagi pada kurban. Nah wanhar. Tapi kemudian Rasulullah pun ketika berkurban menyembelihnya adalah biri-biri atau domba. Bukan tidak sanggup unta ya. Nah, bukan tidak sanggup, tapi Rasulullah lebih menyukai domba. Maka sebenarnya banyak juga para ulama berpendapat lebih baik itu adalah dengan domba atau kambing. Tetapi karena perhitungannya kayak pertimbangannya dagingnya gitunya saeutik
Kebagian negara sedikit aja kemudian mending onta lebih banyak, sapi lebih banyak. Itu pilihan, silahkan. Baik, seperti itu. Berkaitan dengan syariat kurban. Nah, kita langsung pada ini sudah jam 6, saya harus ke Cimahi jam 8 ada ngisi pelatihan sembelih halal. Nah, tujuannya ya, berkurban itu adalah pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana juga kalimat kurban ya, itu adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya supaya mendapatkan kecintaan. Namun sedekat mah gitunya hubungannya, apapun yang kita minta akan mudah diberi kan gitu. Nah, sebagai bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tiga meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah itu uswah hasanah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Fasholli li rabbika wanhar tadi. Kemudian menguatkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, karena kurban mah data di dahar sorangan dagingna kudu dibagikan. Nah, ini dibagikan kepada sesama muslim, kepada tetangga baik yang muslim maupun juga non muslim pun boleh diberi, karena kita sebagai rahmatan lil alamin. Jadi mereka pun menerima manfaat keberadaan kita dengan syariat Islam tersebut. Mudah-mudahan baik itu dapat hidayah gitu. Nah, kemudian meningkatkan kepedulian sosial, jadi rasa empati terhadap yang lain. Ya, batur mah ngadahar daging teh setahun sekali, itu nyata kemenaya nu kurban muntaya menyawayana asindi gitu nya. Nah, kemudian menumbuhkan jiwa berbagi ya, kepada sesama. Jadi rezeki yang Allah berikan pada kita kurang sebarkan, dibagikan, sehingga jangan sampai harta itu hanya berputar di kalangan tertentu saja, orang-orang kaya saja, tapi menyebar ke semua kalangan. Dan menumbuhkan jiwa berbagi bersama, melatih keikhlasan. Jadi kita berkorban, disembelih sorangan atau batur, spek lah bagikan gitu. Saya mah seperlunya saja. Kadang-kadang yang kita ambil juga bagikan lagi ke tetangga, ke kerabat, ke keluarga, seperti itu. Ya secukupnya saja, ada tidak mungkin setahunan lah simpan gitu, freezer lagi ngedetik lah gitu. Nah, kemudian itu saja adalah melatih kita untuk tadhiyah atau pengorbanan, korban harta, korban pikiran, korban tenaga, korban apapun, dan ini adalah upaya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun ini kita berkurban, melaksanakan ibadah kurban, dan mudah-mudahan Allah menerima kurban kita, dan kita ditingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun depan pun kita bisa berkurban. Dan pada tahun ini belum ada kesempatan, mudah-mudahan tahun berikutnya Allah berikan kesempatan, Allah berikan harta sehingga kita bisa berkurban. Hatur nuhun kana parantosanana, hapunten ieu ngalengkung waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.